Seorang wanita penumpang kereta api di stasiun kereta api Purwokerto, Jawa Tengah terpaksa diturunkan karena tidak memenuhi syarat protokol kesehatan. Ya, pemirsa, sempat terjadi ketegangan petugas dengan penumpang ini, bahkan videonya viral di media sosial. Biarin aja, biar semua orang tahu saya nggak apa-apa. Biar semua orang tahu apa-apa. Beredar di media sosial sebuah video beberapa petugas PT Kereta Api mencoba memberi pengertian kepada seorang penumpang kereta. Pasalnya, wanita ini dinilai nekat menerobos boarding stasiun dan masuk ke dalam gerbong. Petugas menilai penumpang tersebut tidak memenuhi syarat naik kereta sesuai aturan prokes. PT KAI Daob 5 Purwokerto pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dalam perjalanan KA Purwojaya, relasi Cilacap Gambir karena alami keterlambatan. Pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan akan ditolak untuk berangkat dan dipersilakan membatalkan tiket. Kereta Api Indonesia akan memastikan seluruh pelanggan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Kini petugas menerapkan SE Kemenhub nomor 72 tahun 2022 tentang aturan naik kereta api. Seluruh calon penumpang harus memenuhi syarat perjalanan, yakni telah lakukan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sebanyak 55 dari 60 warga negara Indonesia yang disekap di Kamboja telah berhasil dievakuasi dalam kondisi sehat. 5 lainnya masih dalam proses. 60 warga negara Indonesia, korban penipuan kerja di luar negeri disekap dan dipaksa bekerja di sebuah perusahaan investasi bodong di Sihanoukville, Kamboja. 55 diantaranya sudah berhasil dievakuasi oleh kepolisian Kamboja, sementara 5 lainnya masih dalam proses. Kementerian Luar Negeri mencatat kasus penipuan kerja di luar negeri bermodus online scam terus berulang sejak tahun 2021. Tim khusus kepolisian Kamboja sekali lagi telah berhasil menyelamatkan para WNI dan membawa 55 orang WNI ke tempat aman. Sekali lagi, sementara itu 5 WNI lainnya masih dalam proses. Ke-55 orang WNI tersebut semuanya dalam kondisi sehat. Koordinasi akan juga kita lakukan, just in case ada kasus serupa yang saat ini juga dialami WNI di Kamboja. Tim KBRI juga sudah berada di Sihanoukville guna membantu evakuasi. Yayasan Enesis Indonesia dan Kementerian Kesehatan menggelar roadshow dan mengedukasi bahaya demam berdarah ke sejumlah kota di Jawa. Ya, pemirsa, di Cirebon, Jawa Barat, mereka menjambangi sekolah, pasar, toserba hingga rumah sakit. Ada pemandangan berbeda di Sekolah Dasar Negeri 1 Keramat Kota Cirebon, Jawa Barat. Anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6 berkumpul untuk edukasi bahaya dan penyakit demam berdarah. Yayasan NSC Softwell dan Kementerian Kesehatan serta sekolah bekerja sama menjelaskan bahaya virus nyamuk Aedes aegypti yang menularkan penyakit demam berdarah. Dalam keceriaan, para siswa diajarkan memberantas sarang nyamuk dengan 3M+, yakni menutup, menguras, dan memanfaatkan barang bekas, serta plusnya menggunakan obat anti nyamuk. Di tengah acara dilakukan uji ampul lotion anti nyamuk Softwell untuk mengetahui manfaatnya agar terhindar dari nyamuk. Karena memang untuk Jawa Barat itu masuk 10 provinsi di Indonesia yang dilaporkan kasus DBD-nya masih cukup tinggi. Dan melalui edukasi ini harapannya akan lebih banyak pihak yang tahu bagaimana cara-cara untuk bisa menangani pengurangan DBD di Selain sekolah dan pasar, roadshow juga digelar di Rumah Sakit Gunung Jati. 50 kader kesehatan kecamatan sekota Cirebon mendapat pengetahuan tentang bahaya demam berdarah. Saat mereka kembali ke rumahnya, mereka bisa mensosialisasikan tentang
demam berdarah ke masyarakat sekitar. Jadi ini adalah puncak acara dari rangkaian acara yang sudah dilaksanakan di Cirebon, dari mulai edukasi di sekolah dasar, berlanjut ke edukasi di Pasar Kanoman, selanjutnya berlangsung juga di Asiato Serba, dan terakhir berkegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Demi mewujudkan Indonesia bebas demam berdarah, NSIS menggelar edukasi bertahap di 100 titik di Indonesia dari Juli hingga 20 Agustus mendatang, bertepatan dengan Hari Nyamuk Sedunia. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki hari kedua, pameran Jaga Warisan Nusantara mendapat respon positif dari masyarakat. Di acara yang digelar di Asta Distrik 8 Jakarta Selatan ini, pengunjung dapat menikmati pameran karya budaya dan menikmati kuliner Nusantara. Jaga Warisan Nusantara merupakan acara yang diselenggarakan Warisan Budaya Indonesia Foundation yang bertujuan untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, serta memasyarakatkan warisan budaya bangsa Indonesia. Acara Jagantara hari kedua ini menarik perhatian masyarakat untuk mengenal lebih dalam mengenai warisan Nusantara, terutama kain wastra dan juga kuliner. Dalam acaranya, pengunjung dikejutkan dengan fashion show warisan budaya Indonesia yang diperagakan oleh anak muda sambil menikmati performance lagu dari Swain Mahisa dan The Gorenimo. Selain itu, pada bidang kuliner, Chef Barapati Rajuwane memperkenalkan aneka sambal Indonesia di pameran Jaga Warisan Nusantara. Menurutnya, sambal dinilai bisa menjadi bagian dari kuliner khas Nusantara. Ini adalah presentasi aneka resep sambal Nusantara yang sebenarnya diambil dari buku saya ini, yang bahasa Inggrisnya adalah Sambal Nation dan bahasa Indonesianya adalah Republik Sambal. Jadi ini adalah resep-resep sambal keluarga Indonesia. Jadi bukan resep-resep sambal yang lazim orang-orang sudah tahu seperti sambal mata, sambal bajak, tapi ini adalah resep-resep keluarga Indonesia turun-temurun sebenarnya yang sampai sekarang masih di dalam keluarga mereka. Seperti itu. Acara Jagantara menampilkan berbagai kategori budaya Indonesia seperti wastra, kuliner, generasi muda, sinema, interior design, serta berbagai kegiatan lainnya yang bertemakan anak muda. Acara ini berlangsung dari tanggal 29 Juli sampai 21 Agustus 2022 di Asta Distrik 8, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Eko Miadi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Para pemain dan kru dari Misteri Sandekala MNC TV menggelar syukuran di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat atas tayang perdananya sinetron bergenre horor ini. Ya, pemirsa, munculnya sinetron bergenre horor di MNC TV ini diharapkan dapat diterima dengan baik, terutama bagi para pecinta kisah horor. Aduh, bapak-bapak, kalau anak-anak kita sampai maghrib begini belum pulang juga, itu pertanda ada bahaya, bapak-bapak. Sinetron baru berjudul Misteri Sandekala mulai tayang untuk menghibur pemirsa setia MNC TV. Sandekala adalah cerita mistis asal tanah Sunda berarti senjakala, yang merupakan pergantian siang dan malam saat makhluk-makhluk halus berkeliaran. Sinetron bergenre horor ini tayang perdana Kamis lalu. Syukuran tayangan perdananya pun digelar di kawasan Bogor, Jawa Barat dan dihadiri seluruh pemain dan kru produksi. Di antaranya Kausar Harta Yudayana, pemeran Fahri yang dalam ceritanya memiliki kemampuan khusus menyelamatkan adiknya Bayu yang hilang diculik Sandekala. Fahri dan adiknya itu si Bayu, dia sempat diculik sama Sandekala. Sandekala itu ya tokoh yang bisa dibilang yang sering disampaikan sama orang tua di zaman dulu sampai sekarang, mungkin sering itu di beberapa daerah yang suka mengambil anak-anak yang belum pulang di saat maghrib. Ceritanya lokal banget, terus juga komedinya juga kental, yang berbau lokal juga gitu. Jadi ya memang sesuai pasarnya MNC sih. Sinetron Misteri Sandekala tayang setiap Selasa hingga Minggu di MNC TV pukul 21.20 WIB. Dengan kembali munculnya sinetron berbau horor di MNC TV, diharapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama pecinta cerita horor.
Dari Bogor, Jawa Barat, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.